Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Bunga Olivia F. dengan NIM 22109510002. Saya berasal dari kelas B, Sinyal dan Sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang sifat sistem dan klasifikasinya. Untuk itu, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem. Nah, sistem adalah suatu proses yang mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain. Nih. Nah, untuk sinyalnya itu di mana yang seperti gambar ini. Di sini ada X, T, dan Y. Di mana X ini adalah sinyal dan T ini adalah sebuah sistem. Yang ini adalah sebuah sistem. Nah, ini itu X itu sebagai input, T itu sistem, dan Y itu sebagai outputnya. Nah, secara matematis yaitu sama dengan TX. Nah, untuk contoh satunya yaitu suatu sistem dinyatakan oleh YT sama dengan X kuadrat sama dengan XT kuadrat. Nah, misalnya di sini XT-nya itu sama dengan E pangkat min AT UT. Nah, berarti YT-nya itu menjadi E min 2AT kali UT. Nah, terus untuk XT-nya sama dengan sin omega T, dan YT-nya itu menjadi sin kuadrat omega T. Nah, pada sistem itu terdapat interkoneksi antar sistem. Nah, itu untuk yang pertama itu ada seri atau kasakade. Nah, itu di mana hubungan antar sistemnya itu seperti rangkaiannya seri yang ini. Nah, yaitu di mana di sini ada X-nya sebagai inputnya, lalu ada sistemnya, yaitu ada sistem T1, T1, terus ini adalah sistem T2. Nah, lanjut outputnya itu menghasilkan T2 dalam kurung yaitu T1X. Nah, yaitu uh, interkoneksi yang kedua yaitu paralel. Nah, yang mana hubungan sistemnya yang ini tuh berbentuk rangkaian paralel. Itu di mana X inputnya itu masuk ke sistem yang paralel, yaitu bisa dilihat T1 dan T2-nya menghasilkan, lalu di sini ada titik penjumlahan, yang ini titik penjumlahan, lalu menghasilkan output yaitu Y sama dengan T1X ditambah T2X. Nah, untuk yang ketiga yaitu umpan balik. Yaitu di mana umpan balik itu sama dengan adanya feedback. Nah, itu misalnya di sini untuk inputnya itu X. Nah, terus di sini lanjut ke T1. Nah, T1 ini adalah sistem pertama. Lalu sebelum masuk ke output ini, ada di sini itu titik percabangan. Nah, titik percabangan ini sini mengalami feedback. Nah, ini yaitu yang T2 nih. Nah, lalu yang T2 ini masuk ke titik penjumlahan yang di sini. Nah, lalu berarti di sini inputnya tambah T2, lalu ke T1, baru menghasilkan output di sini. Nah, itu adalah interkoneksi dari antar sistem. Untuk yang selanjutnya, yaitu sifat atau klasifikasi sistem. Nah, yang pertama tuh, nah untuk yang pertama itu adalah sistem linear atau non-linear. Nah, untuk sistem linear ini bisa dilihat
karena X-nya terus linear terhadap Y. Nah, jika dia di sini AX, berarti AX ini linear terhadap, berarti hasilnya itu AY. Jika B berarti BX, berarti outputnya berarti BY. Atau ketika dia AXI ditambah BX, atau AX1 ditambah BX2, maka untuk outputnya juga dihasilkan yaitu AY1 tambah BY2. Berarti di mana T AX1 ini ditambah BX2 sama dengan AT X1 ditambah BT X2. Berarti sama dengan AY1 ditambah BY2. Nah, untuk contohnya yaitu hubungan input dan arus hubungan input dan output suatu sistem memenuhi, yaitu yang pertama ada Y sama dengan 2X. Terus yang kedua yaitu X sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Terus yang ditanyakan yaitu apakah sistem itu linear. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu di mana Y itu sama dengan TX. Berarti Y itu sama dengan 2X. Ini untuk yang pertama, soal pertama. Soal ini. Nah, berarti X1-nya itu sama dengan, yaitu Y1, berarti sama dengan TX1 sama dengan 2X1. Nah, kalau untuk X2-nya, berarti Y2-nya sama dengan TX2 sama dengan 2X kuadrat. Maaf, 2X2. Berarti untuk ketika dia AX1, berarti AX1 itu sama dengan A dikali 2X1, berarti menghasilkan yaitu AY1. Nah, ketika dia BX2, maka TBX2 itu sama dengan B2X2, berarti menghasilkan yaitu BY2. Nah, ketika TAX1 ditambah BX2, berarti sama dengan 2AX1 tambah BX2. Berarti A2X1 ditambah B2X2 sama dengan AY1 ditambah BY2. Nah, syarat dari linear itu dipenuhi. Jadi sistem dengan Y sama dengan 2X itu adalah sistem linear. Nah, untuk yang pembahasan soal selanjutnya, yaitu di mana tadi Y itu sama dengan X kuadrat. Nah, jadi ketika Y sama dengan TX sama dengan X kuadrat, ketika dia X1, maka hasilnya itu juga X1 kuadrat. Nah, ketika X2 berarti X2 kuadrat. Nah, ketika AX1 ditambah BX2, berarti Y itu sama dengan TAX1 ditambah BX2. Maka Y sama dengan AX1 tambah BX2 kuadrat. Berarti sama dengan itu A dikali A kuadrat. Ini ke sini. Berarti A kuadrat dikali X1 kuadrat ditambah B kuadrat dikali X2 kuadrat. Berarti ditambah 2 ini dikali dengan AB dikali X1 kali X2. Maka jadinya yaitu AY1 tambah BY2 sama dengan AX1 kuadrat tambah BX kuadrat. Nah, ternyata ketika TX1 tambah BX2 itu tidak sama dengan AY1 tambah BY2. Jadi, sistem dengan Y sama dengan X kuadrat ini adalah sistem non-linear. Sifat sistem yang kedua yaitu sistem invarian waktu dan varian waktu. Nah, sistem ini disebut juga time invariant, di mana jika sinyal inputnya bergeser menyebabkan outputnya bergeser dalam selang yang sama. Nih, bisa dilihat. Di mana yaitu jika inputnya ini bergeser, maka menyebabkan outputnya itu bergeser dalam selang waktu yang sama.
Nah, untuk sistem yang ketiga, yaitu ada sistem kausal dan non-kausal, di mana kausal ini outputnya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Jadi kausal ini bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Kalau non-kausal, yaitu di mana outputnya selain bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, juga bergantung pada input sesudahnya. Kausal output saat itu dan sebelum, kalau non kausal itu juga pada saat itu dan sebelumnya, tetapi juga pada saat input sesudahnya. Nah, di mana kausal itu dinyatakan dengan YT sama dengan XT kurang 2X T kurang 1. Dan non kausal itu YN sama dengan X N kurang 1 ditambah 2XN ditambah X arsen N tambah 2. Selanjutnya yaitu sistem yang keempat, yaitu sistem dengan memori atau tanpa memori. Nah, sistem tanpa memori ini outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Itu di mana YT ini sama dengan 2XT, di mana IT ini sama dengan PT per R. Nah, sistem dengan memori ini outputnya bergantung pada input pada saat yang sama dan input sebelumnya, di mana YN sama dengan 2XN ditambah XN kurang 2. Nah, selanjutnya itu sistem yang kelima, sistem stabil atau tidak stabil. Nah, sistem stabil ini adalah inputnya yang terbatas, berarti outputnya juga terbatas. Nah, bisa dilihat gambar ini. Ketika inputnya segini, kayak gambar ini adalah outputnya. Nah, terus masuk ke sistem ini. Terus menghasilkan outputnya yang hampir mirip dengan input yang pertama. Berarti inputnya ini terbatas kayak gini, berarti outputnya itu juga terbatas. Nah, untuk contohnya yaitu uh, di, misalnya sistemnya itu diketahui yaitu YN sama dengan 2Y N kurang 1 ditambah XN. Nah, yang ditanyakan apakah sistem ini stabil ketika XN itu sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, itu kan tadi diketahui YN-nya itu sama dengan 2Y N kurang 1 ditambah XN. Nah, berarti yang pertama itu kita cari misalnya Y0-nya. Nah, Y0 itu sebenarnya berarti 2Y 0 kurang 1, berarti kan jadinya min 1. Terus ditambah X0. Berarti sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini hasilnya 1. Kenapa di sini 1? Kan tadi ini diketahui XN itu bernilai 1. Nah, selanjutnya untuk Y1, di mana 2Y berarti 1 kurang 1 hasilnya 0, berarti 2Y 0 ditambah X1. Berarti uh, 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3 hasilnya. Lalu ketika dia Y2, berarti sama dengan 2Y 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti tambah X2, berarti hasilnya yaitu 2 kali 3 tambah 1, berarti sama dengan 7. Kan tadi kenapa di sini dikali 3? Kan tadi diketahui ini kan 2. Y1 tuh berarti hasilnya kan tadi 3. Maka dimasukkan 2 kali 3 tambah 1 berarti sama dengan 7. Nah, berarti eh, N ini tak hingga berarti di mana YN-nya itu tak hingga. Berarti ini itu sifatnya itu
divergen atau tidak stabil. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat sistem LTI ini berdasarkan waktu yang kontinu. Nah, yang pertama tuh ketika dia sistemnya itu dengan atau tanpa memori. Nah, ketika tanpa memori itu di mana YT itu sama dengan KXT dan HT itu sama dengan K impuls T. Nah, jika HT-nya ini 0, berarti T itu tidak sama dengan 0, berarti ini tanpa memori. Jika HT ini tidak sama dengan 0 dan T-nya juga tidak sama dengan 0, berarti ini dengan memori. Yang kedua yaitu sistem kausal non kausal, di mana kausal ini HT-nya sama dengan 0, terus T-nya itu kecil dari 0. Terus kalau non kausal, HT-nya tidak sama dengan 0 dan T-nya itu kecil dari 0. Terus yang ketiga yaitu sistem stabil BIBO atau tak stabil. Nah, ketika stabil tuh dapat diketahui yaitu rumusnya integral tak hingga integral min tak hingga menuju tak hingga hato deto kecil dari hingga. Nah, ketika dia tak stabil, berarti rumusnya itu integral min tak hingga menuju tak hingga hato deto. Berarti ini sama dengan yang tak hingganya. Kalau yang stabil tadi kecil kan. Nah, untuk contohnya, itu tentukan apakah sistem LT ini dengan respon impuls untuk yang A ketika HT-nya itu sama dengan E pangkat min 3T U T kurang 1. Yang kedua, HT sama dengan E min 3T U 1 kurang T. Nah, dia ini atau kausal dan atau stabil gitu. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu eh, untuk yang pertama, ketika HTM min 3 UT kurang 1, berarti sama dengan ketika dia E min 3T, berarti T ini besar dari 1. Dan ketika dia 0, berarti T itu kecil dari 1. Berarti HT itu sama dengan 0, kecil dari 1. Berarti ini memenuhi syarat kausal. Jadi sistemnya kausal. Nah, seperti yang kita lihat di sini tadi kan, sistem kausal nih ketika HT sama dengan 0, berarti T-nya kecil dari 0. Berarti yang ini yang kita dapat nih di sini, yang ini sama dengan sifatnya itu kausal. Jadi ini sistemnya itu kausal. Nah, selanjutnya yaitu masukkan yaitu integral min tak hingga menuju tak hingga H atau deto berarti sama dengan intinya itu menjadi jadi 1 menuju tak hingga min 3 toh deto. Berarti lanjut sebelum itu lanjut berarti turunannya berarti yaitu menjadi yang ini turunannya berarti lanjut jadi min 1/3 pangkat min 3 toh. Lalu diintegralkan dari tak hingga ini berarti tak hingga tuh dia itu menjadi 0 dan dikurang dengan min 1/3 pangkat min 3. Lalu didapat 1/3 pangkat 3, berarti itu kecil dari tak hingga. Berarti yang ini sistemnya itu
stabil. Jadi sistem LTI dengan respon impuls HT sama dengan E pangkat min 3T ini UT kurang 1 adalah kausal dan stabil. Ada dua sifat jadi dalamnya, yaitu sifatnya tadi kausal dan stabil. Jika teman-teman ragu, mungkin bisa kita lihat di sifat kausal tadi. Kan ketika dia kausal yang di sini. Terus kalau dia stabil tuh ini kecil dari tak hingga. Kalau sama berarti dia tak stabil gitu. Nah, selanjutnya itu soal yang kedua, HT sama dengan E pangkat min 3T U1 kurang T. Nah, ini berarti ketika dia E pangkat min 3T, berarti ini T-nya kecil dari 1. Dan ketika dia 0, berarti T-nya itu besar dari 1. Berarti kalau dia... Tunggu. Nah, berarti kan ini nih tidak sama dengan 0. Nah, ini juga kecil dari 1. Berarti ini dia masuk ke sifatnya itu tidak kausal nih, nih. Berarti HT-nya tidak sama dengan 0, soalnya HT-nya kan E pangkat min 3T yang ini. Nah, untuk T-nya kecil dari 1 kecil dari 0 berarti tidak kausal. Nah, lanjut yaitu yang kedua, dimasukkan rumus dari integral min tak hingga menuju tak hingga H atau deto, berarti sama dengan, berarti min tak hingga menuju 1, E pangkat min 3 atau deto, berarti lalu diturunkan, ini diturunkan, E pangkat min 3 atau lalu diintegralkan dengan 1 min tak hingga, berarti kalau dia 1, berarti min 1/3 pangkat min 3, terus integral dengan tak hingga itu menjadi 1/3 pangkat tak hingga. Berarti ini hasilnya itu sama dengan tak hingga. Berarti ini dia tidak stabil. Yang seperti sistem tadi syaratnya itu kalau dia sama dengan tak hingga, berarti dia itu tidak stabil. Jadi untuk soal HT sama dengan E pangkat min 3T U1 kurang T itu sistemnya itu ada dua, yaitu yang pertama tadi tidak kausal, dan yang kedua itu dia tidak stabil. Nah, untuk selanjutnya, sifat-sifat sistem LTE ini berdasarkan waktu diskrit. Nah, sistem LTE ini dengan atau tanpa memori yang pertama, berarti ketika sistem dengan memori itu, HN itu tidak sama dengan 0, N itu tidak sama dengan 0. Kalau dia tanpa memori, berarti HN-nya sama dengan 0, N-nya tidak sama dengan 0. Terus lanjut sistem LTI kausal atau non-kausal. Kalau yang kausal berarti HN-nya sama dengan 0, N-nya kecil dari 0. Kalau non-kausal, HN-nya tidak sama dengan 0, N-nya itu kecil dari 0. Nah, mungkin jika teman-teman ragu yang kontinu sama diskrit tadi, kalau dia kontinu itu tinggal merubah, berarti N-nya itu jadi T. Kalau dia diskrit, berarti T itu jadi N. Gitu. Tinggal merubah yang di sini. Kalau yang kontinu tadi kan T, diskrit berarti N. Nah, untuk yang ketiga itu sistem LTE yang tidak stabil atau stabil. Nah, kalau pada waktu diskrit, kalau pada waktu kontinu kan tadi integral. Kalau pada waktu diskrit berarti menggunakan sigma gitu. Jadi di mana K sama dengan min tak hingga tuh sigma tak hingga. Berarti HK kecil dari tak hingga. Nah, di sini kenapa HK, kenapa tidak HN? Supaya nanti pas dalam itu dalam mencari soalnya itu kita nanti tidak rumit gitu menentukannya. Soalnya nanti kan ada di soal itu diketahui N. Kalau kita juga bikin N, padahal N-nya itu tidak sama ya. Jadi di sini berubah jadi K. Nah, ini kalau yang ini berarti dia konvergen. Terus kalau sistem tak stabil, rumusnya ini berarti dia itu
divergen. Kalau sama dengan tak hingga dia divergen, kalau kecil dari tak hingga dia konvergen. Nah, untuk contoh satunya, itu di mana sistem LT ini memiliki responden push Hn sama dengan 1/3 pangkat N UN. Nah, apakah sistem itu A dengan tanpa memori atau dengan memori, yang B itu kita menentukan dia kausalkah atau non kausal, atau dia stabilkah atau tak stabil. Nah, untuk penyelesaiannya, ketika Hn-nya sama dengan 1/3 pangkat NUN, berarti dapatkan 1/3 pangkat N ini, berarti N-nya itu besar sama dengan 0, dan ketika dia 0 itu berarti N-nya itu kecil dari 0. Nah, Hn tidak sama dengan 0, untuk N tidak sama dengan 0, maka sistem ini memiliki memori. Yang ini, berarti kan dia tidak 0, dan tidak sama pula N ini dengan 0, berarti dia memiliki memori. Nah, yang kedua, ketika Hn-nya ini 0, dan N-nya pun kecil dari 0, maka sistem sifat ini kausal, seperti yang dijelaskan tadi, sifat kausal. Terus, yang ketiga, ketika masukkan rumus ini, nah lalu kita menentukan hasilnya apa dari rumus ini. Nah, berarti didapatkan hasil yaitu 3/2 ini kecil dari tak hingga. Nah, kalau kecil dari tak hingga, berarti dia sifat sistemnya itu stabil. Kalau sama, berarti tidak stabil, kan? Nah, perlu diingat deret geometri yang ini untuk mencari soal. Nah, untuk contohnya yang kedua, yaitu ketika responden input sistem LT ini diberikan oleh Hn itu 2 pangkat N, U min 1 kurang N, apakah sistem itu kausal dan atau tidak stabil? Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu U min 1 kurang N. Nah, ketika dia 1, berarti N-nya itu kecil sama dengan min 1. Kalau dia 0, berarti N-nya itu besar dari min 1. Nah, terus Hn sama dengan 2 pangkat N, U min 1 kurang N, berarti di sini ada 2N, berarti N-nya itu kecil sama dengan min 1, terus dia 0, L-nya itu besar dari min 1. Nah, di sini ketika dia kecil dari 0, berarti Hn itu tidak sama dengan 0, berarti maka sistemnya itu non kausal. Yang ini. Yang ini kan tidak Hn ini tidak sama dengan 0. Terus di sini kan N-nya itu kan udah kecil dari 0 kan, maka dia sistemnya itu non kausal. Nah, terus yang B-nya itu kita mencari dia stabilkah atau tidak stabil. Nah, berarti dimasukkan rumus yang sigma T hingga K sama dengan min T hingga HK. Berarti sama dengan dimasukkan. Terus di sini saya itu dapatkan min sigma K sama dengan min T hingga 1, 2K. Nah, misalnya K-nya ini, sini kita misalkan sama dengan min N. Nah, maka 2K ini, K yang di sini nih dirubah jadi min N. Min N. Berarti K sama dengan min T hingga ini diubah jadi N sama dengan T hingga. Nah, berarti N ini berarti sama dengan 1. Nah, didapatkan hasil, yaitu hasil akhirnya 1 kecil dari T hingga. Jadi, sistem yang ini adalah sistem yang stabil secara keseluruhan. Berarti sistem dengan respon impuls yang Hn sama dengan 2 pangkat N, U min 1 kurang N adalah sifatnya yaitu tadi non-kausal dan stabil. BIBO. Baiklah, eh, itulah hasil video saya tentang sifat-sifat sistem dan klasifikasinya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau cara nyimpannya apa, Kak? Kalau selesai apa stop recording. Tuh, Biasanya gitu. Kalau dari itu, nah dia langsung simpan dan di cancel.
Gitu kan. Serius. Iya. Coba cari sih kan kalau ada teknik gue itu stop recording lah. Dulu kalau gua dari itu langsung kontak dia. Gue lah banyak berhenti-berhenti dari videonya. Bisa dipilih kan downloadnya. Hah? Kalau gua malah kali WhatsApp stop lah. Aku pas di list namanya shadownya yang WhatsApp itu masuk ya. Hmm. Masih pakai MS Team dah, Wak. Taruh deh HP gue lah. Lepas nu nak bisa gue buka WA tadi dah. Ujian aku dia sih. Lah kan hapus selalu. Nah, dia bisa dihapus lah.